pakai kacamata aja. Kacamata. Cuman Pang jomblo masih dia. Nah, itu perlu halal. Nah, Wah, harus dihalalkan. kita sertifikasi di KUA. Ada Harus betul. ada legalitas. Iya, legalitas Iya. kan penting tuh. Jadi semua itu memang harus ada kepastian, iya Betul, kan? betul. Kehalalannya jelas gitu kan. Betul, Makanya di Indonesia ini ada satu orang yang berani menghalalkan yang haram. Apa itu? Oh, ya. Siapa itu? Penghulu. 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 Halal. Halal beda. Nyamannya minum. Nyaman. Kemarin tuh Pak Ai habis ngobrol-ngobrol dengan Pak Songko. Nggih. Alhamdulillah turun timbangan ulun. Timbangan turun maksudnya dari Karena makan sekarang hati-hati. oh. Jadi pulang ke rumah pada umanya masakan laki kan lapar. Biasanya nukar di luar. Kada sekarang aku hati-hati. Wih, mantap. Itu. Masakan pian paling nyaman. Oh. Kenapa kayak itu kisahnya Pak? Karena kemarin pas ulun pulang ke rumah, sudah makan ke abahnya? Sudah. Jadi ikan yang sudah digoreng, ikan nila, masuk ke wastafel berkunjung pulang. Bisanya Jar ulun kenapa dimasukkan wastafel lagi umanya? Sudah makan juga kalau siapa lagi makan, biar aja siapa tahu hidup lagi. sarik tuh lah. Sarik ngarannya pian dengan. Itu sarik. Makanya ini hari ini kita ngundang cikgu kita. Cikgu. Cikgu dari Malaysia berarti? Ah, tegaknya macam tu lah. Jauh lah. Ini campuran kutai. Kutai. Nah, ada Cik Gumai. Ah, cikgu. Cikgu Mai. Apa kabar cikgu? Baiklah. Aduh, tengok. Terima kasih banyak Pojok Kesal. Senang lah hati kita ini di pojok kisah kedatangan Cikgu. Masya Allah. Masya Allah. Makanya ini kesempatan. Tadi kan ketemu di seberang. Nah, kemarin kebetulan ketemu di pojok Warung. Acil Esa. Acil Esa. Si Dak nih, beliau ini lagi beli apa? Sayur asam tadi Bu ya? Sayur asam. Cikgu ya? Nah, Iya, sayur asam. sayur Enak asam. rupanya di situ. Terus di atasnya kan sudah ada logo halal. Oh, ada tulisan halal. Ada halalnya. Aman. Meskipun warung acil di Warung situ acil. biasa, tapi kesadaran halalnya bagus. Nah ini pas kalian mau ditanyakan, karena sekarang ini banyak teman-teman pelaku UMKM itu yang buka usaha kuliner, tapi nggak tahu sudah sertifikasi atau belum. Nah, apalagi kalau kita obrolin kemarin itu kan yang penting enak, punya estetika, punya daya tarik yang macam-macam, model-model macam-macam. Betul. Yaudah itu rumusan orang sekarang kan umumnya kan begitu. Iya, yang penting viral, dilihat bilang orang enak, Udah. nggak cari tahu. Ngantrinya tuh. Ngantri. Ya Allah, Betul. bener-bener ya dunia sekarang Bu ya. Iya benar. Ibu apa cikgu nih, nanti enak. Tak apalah. Nah masalahnya beliau ini kan teman nih, teman lama ini kebetulan beliau kan aktif di apa dunia halal. Oke. Dunia halal. Kalau yang sebelah sana dunia haram. Ulun dong. Bukan. Tinggalkanlah masa lalu Iya. itu. Makanya kesini. Iya. Nah, masalahnya itu kan katanya, wah itu sudah meninggalkan dunia hitam. Iya, setelahnya itu udah tua. Salah. Bukan. Jadi kan dia udah ubanan. Dia sudah meninggalkan dunia hitam katanya. Dia pikir itu orangnya sudah tua, udah tua, Sekalinya, udah tua, iya. nabuban banyak ya. Nabuban. Nah, itu meninggalkan dunia hitam Iya. kembali. Karena hakikatnya manusia itu asalnya dari yang putih. Dari yang putih. Makanya kalau orangnya ubanan apa itu asli itu. Iya betul. Jadi nanti kembalinya ke putih juga lagi. gitu lah ya. Oh iya. Pengingat itu. Pengingat itu. Nah, ini penting kita. Beliau ini pengalamannya luar biasa. Betul. Karena saya sudah banyak ngobrol sama beliau ya. Banyak konsultasi ini sebenarnya Cikgu. Pengalaman beliau ini S1-nya beliau itu pernah di Al-Azhar. Al-Azhar di Mesir. Mesir. Muhammad Salah pemain bolanya tuh. Oh, iya. Iya kan? Kalau biar salah-salah tuh. Salah. Kalau lu salah. Muhammad Salah. Muhammad Salah. Itu udah booming ya. Booming. Iya. Jangan bahas bola dulu. Iya, Nanti. Iya, Lima nih kita bahas bola. Betul. Terus S2 beliau itu di IUUM Di Malaysia. Cikgu. Cikgu. Nah, dari situ nisbat cikgunya muncul pula. PhD beliau di situ pula tuh. Iya. Nah, jadi kita pengen ngobrol banyak nih Cikgu nih. Pengalaman Cikgu terkait dengan industri halal. Kami sebut industri ya. Industri betul. Karena karena di akhir kurang lebih akhir atau awal tahun kemarin itu kan pemerintah kita itu sudah menginginkan Indonesia itu harus mensertifikasi 10 juta. 10 juta. 2024. Iya. Oh. Targetnya UMKM khususnya itu tersertifikasi 10 juta.
Dan kita mentargetkan Indonesia itu sebagai kiblatnya halal dunia. Dunia. Luar biasa itu. Iya, Oh, Dan berarti- itu kemarin tuh yang di ini pertemuan saya alhamdulillah ikut menghadiri. melihat saja gitu. Ya, ikut ada di forum itu dan itu kebetulan wakil presiden yang membuka acara itu dan itu ada program-program yang diinginkan untuk mendorong industri halal begitu. Nah, sekarang nih mungkin kita mulai dari ini Cikgu ya. Pengalaman Cikgu nih, kan kita lihat di Mesir, di Mesir itu Mesir itu kan identik dengan apa ya? Bukan piramid ya sebenarnya, bukan Firaunnya ya. Bukan. Kita lihat Mesir itu kan identik dengan dunia Islamnya karena Iya. di sana Al-Azhar. Betul. Dan simpulannya apapun yang ada di sana insya Allah bahasa orang awam ini kan halal semua. Halal, Nah, sekarang kira-kira aman. nih gambaran industri halal di Mesir. Sepengalaman Cikgu macam mana itu? Oke. Ya kalau di Mesir itu sih sebenarnya mungkin seperti Indonesia ya. Karena kan juga kita tuh lebih mayoritas muslim. Jadi masih Aman lah, ya Cikgu, ya. aman. Jadi Aman. kalau kita mau makan di mana aja aman Santai gitu. gitu ya, santai aja ya. Nggak mencari logo halal gitu. Oh, Ya. nggak nyari ya? Nggak nyari karena udah yakin. Udah Ya. yakin. Kan dan biasanya sih ya kalau yang saya lihat kita itu kalau yang masak itu Muslim kita sebenarnya udah yakin. Udah yakin Iya, sih. iya, iya. gitu kan. Pasti yang dimasak itu halal untuk dimakan dan diminum. Dan yang saya lihat sih dulu itu ya ini ya belum se-booming sekarang. Iya. Ya, Itu industri tahun halal. kisaran tahun berapa? Tahun 2000 udah lama kalau saya itu. Iya, alah, 2008. 2000, wah lama banget. Udah lama banget kan. 2008 masih 2000 kalau 3000 kan masih ada susunya. Masih ada angsulnya. Asli ada. Iya 2008 udah kembali Oh, dari udah balik, Mesir. ya. Ya mungkin kalau sekarang udah ini ya, udah mungkin lebih berkembang lagi. Iya, Cuman kalau- sama mungkin asumsi orang ya kalau orang ke misalkan umroh atau haji gitu ya. Iya. Di Mekah itu orang nggak ambil masalah dengan Iya. sertifikasi. Iya, iya. Bahkan di sana produk-produk yang franchise dunia pun ada di sana Iya, gitu kan. Artinya orang nggak nanya lagi nih, kalau udah di sini udah halal Iya, gitu. nggak- Nah, ragu-ragu mungkin nggak itu ada. juga yang terjadi di kita kan ya Betul, sebenarnya. betul. Di Indonesia. Artinya iya. Orang lihat, aku loh sudah haji, misalkan begitu ya. Aku loh udah pakai kopiah. Iya, Kemana-mana pakai kopiah. Biar kalau dipanggil Pak Haji. Nah, biar dipegang Pak Haji Iya, iya, gitu kan. Artinya dengan anggapan bahwasanya karena kita mayoritas muslim, Iya. maka anggapannya apa yang dibuat oleh orang muslim itu halal. gitu Iya. ya. Itu kan jadi asumsi. Iya, tapi kan ternyata setelah kita pelajari lebih dalam, itu tuh tidak sesimpel itu ternyata. Oh, Iya, karena argumentasinya. ya argumentasi yang berkembang di masyarakat dan yang kebiasaan kita kalau orang yang misalnya nih kita mau makan ayam gitu. Ya ayam itu kan halal, disembelih sama orang muslim, halal juga gitu. Tapi kan ternyata bukan sampai di situ. Iya. Oke. Ada dalam misalnya nih kita mau buat kari ayam. Tentu kari ayam membutuhkan bahan ya, bahan-bahan. Dan ternyata itu selain dari bahan baku ayam tadi, banyak hal yang harus kita pelajari dari bahan-bahan itu, campuran-campuran bumbunya, itu bersertifikat halal atau tidak gitu. Oh, gitu. Ya sampai ke sana. Ya kalau misalnya semuanya rempah-rempah yang alami gitu ya, Nggak mungkin masalah. nggak masalah. Iya. Gitu. Tapi kalau pakai kecap tambahan, Minyak-minyakan Oh. wijen. pakai minyak wijen, Iya, iya. nah itu kan sudah mengalami pengolahan. Oh, iya, Jadi iya, semua iya. bahan dasar yang udah ada pengolahan dalam proses produksinya itu wajib sertifikat. Tapi kan semua halal. kan diolah. Ya, cuma itu tadi ya karena kan minyak nih, minyak. Bahannya ya. Ya, bahannya Bahannya. dalam prosesnya tadi. Prosesnya. Makanya mungkin ya Iya. kalau di situ menjadi sesuatu yang ini mewakili bahasa orang awam atau pengusaha-pengusaha yang tanda kutip Iya. enggan mensertifikasi. Iya. Ia menganggap ribet Iya. Iya. gitu. Apakah ada controlling juga dari pemerintah atau gimana gitu, Bu? Kalau controlling sebenarnya ada, cuman ya karena Kok kita bahasa sebenarnya? ya karena Iya Aduh, gitu ya. ya. Iya kan persoalan dong. Iya, Sebenarnya ada. Ya, Berarti sebenarnya- bisa jadi tidak ada. ya karena Yang kan- tidak sebenarnya gimana gitu kan. ya maksudnya kontrol itu pasti ada, Oh, iya, iya, ya iya. kan. Hanya saja ini kan mungkin belum menyeluruh seperti itu. Oh, gitu ya. Karena apalagi memang proses ya. Ya dalam masa proses dan juga kan dulu dikelola ataupun diterbitkan oleh LP POM MUI, baru kemudian sekarang oleh
Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jamiah Pro Halal itu kan juga BPJPH ya. Iya, BPJPH ini kan juga perlu ini Proses. Ya. Padahal tuh undang-undang itu kan Undang-Undang 33 2014 ya. Iya, benar. Sempat di masa transisi berapa tahun? 5 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun setelah transisi lanjut lagi transisinya. Enggak. Iya, ini kan 2019 baru diambil alih kan. Iya. BPJPH. Iya, kalau bahasa diambil alih itu mungkin enggak juga kali ya. Iya, berarti apa ya? Iya, berproses lah ya. Karena memang dari sisi paradigma mungkin itu posisinya ya negara itu sebagai administratur. Ya. Nah, konteksnya kan di administratur ya. Benar. Posisinya kan yang mengeluarkan sertifikat ibarat kata ijazah nih ya. Iya, iya. Nah, ijazahnya legalitasnya Legalitasnya. begitu. Nah, tapi kan di undang-undang itu secara tegas dinyatakan bahwa letak fatwa itu melekat di MUI, CQ-nya Benar, komisi fatwa Iya. begitu ya. Makanya kan dalam prosesnya tidak bisa hanya BPJPH, harus bermitra dengan Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa dan juga lembaga pemeriksa halal. Salah Lembaga satunya pemeriksa LPPMUI, halal ya. Kalau ya. sekarang ini posisi lembaga pemeriksa halal seberapa banyak sih untuk mencapai target 10 juta loh? Iya, karena kan sekarang ada program gratis. Oh, Self gratis. declare. Oh, jadi nah, teman-teman ini bisa- 1 juta ya. 1 juta. 1 juta kuota. 1 Di juta Kalimantan seluruh. Timur. Untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sebenarnya di Sedikit, Kalimantan sedikit. Timur itu tuh kita dapat kuotanya itu sekitar 14.000. Lumayan Ya, banyak. Kalimantan tapi- Timur ya? Kalimantan Timur nih, khusus Iya, Kalimantan iya. Timur karena kan kita sudah punya lembaga pendamping proses produk halal LP3H. Jadi kita diberi kuota untuk kita mendampingi di Kalimantan Timur Itu karena secara kelembagaan itu. secara kelembagaan. Enggak personal ya, pendamping Tidak, halal. pendamping halal di bawah naungan lembaga pendamping. Oh, jadi Iya. jadi lembaga pendamping itu yang rekrut. Ya, yang rekrut. Rekrut. Ya, jadi pendamping yang di bawah lembaga ini yang akan mendampingi pelaku usaha. Nah, Tapi khusus usaha mikro kecil. Oh, mikro kecil. Iya, tidak ukuran semua. ukuran mikro besar, mikro kecil Kalau tuh mikro kecil di sini yang dimaksud dia omsetnya tidak lebih dari 500 juta per tahun. 500 tahun. juta per Per tahun. tahun. Ya. Duit itu. Duit banyak. Duit Tukarakan dong. kerupuk banyak banget. Ya bisa. Masukkan ke acil-acil yang jualan nasi goreng. Nah, iya kalau kerupuk nang halus-halus gitu nah. Iya. Kemarin lo kerupuk nang halus gitu nah. Lucu banget ada ingat kerupuk. Itu sempat ditakuni, ini kerupuknya halal kan? Lomba gara-gara kemarin ngomong dengan Pak Songko, Iya. lomba 17 Agustusan, kada umpat ulun. Iya. Halal ka kada. Panitianya garu-garu kepala. Parai jarulun. Kerupuk ya kalau Iya, iya. ditakuni, ditanya juga cikgu itu. Tapi perlu kan itu cikgu ya? Perlu. Kesadaran masyarakat yang mengkonsumsi makanan. Iya. Iya, Tidak hanya UMKM atau juga pelaku usaha yang sadar untuk membuat sertifikat, tapi penikmat Iya, kuliner benar. juga harus. Sebenarnya sih kalau menurut saya lebih harusnya gitu ya, konsumen sih yang harus Kesadaran itu kesadarannya. dimulai dari Ya konsumen, misalnya kita ya. bisa bayangkan ya kalau misalnya nih konsumen yang udah ini ya udah sadar gitu, pasti kan nanti yang nggak bersertifikat ini Iya. nggak laku. Agak sepi ya. Iya, Betul. sepi. Sepi ya. Nah, Kemarin kalau sih sekarang kan belum begitu ya. karena memang orang cenderung abai dengan Iya, itu. Ya. makanya Tadi ya itu, tadi yang iya. Cenderung abai. apa populer, Populer, apa istilahnya viral, tuh? lagi Viral, Ah, viral, iya, iya. betul. Orang akan penasaran dengan sesuatu yang viral, apalagi produknya itu menarik, Betul, ya kan? betul. Makanya daya tariknya aneh-aneh. Makanya kemarin tuh sempat kita bahas yang apa ostapel, toilet. Iya, bentuknya makanan yang aneh-aneh, Padahal betul. kan itu ya kalau dilihat dari standarisasi halal kan juga ini Iya, ya. ngenes eh, juga ya. ya Betul. Kita nongkrong aja menghayal makanannya kan repot kan. Iya. Allah. Nongkrong itu loh menghayal Nongkrong makan. sambil ngobrol wastafel aja rasa kayak Ih, apa. nah itu ya kalau Tergantung orangnya juga Pak. iya kelakuannya. Kalau ulun dasarnya hantu aja Pak. Makanya dulu waktu di sekolah dulu kan makannya ayam terus gitu. Iya. Ayam terus. Enak dong, sehat dong. Iya. Enggak, kurus aja. Kok bisa kurus gitu? Saya makan ayam terus. Ayam terus. Ayamnya terus Bukan lihat ayam gitu. dimakan. Enggak Ayam dimakan terus. Dia makan tempe aja terus gitu. Ternyata tempe lebih sehat. Iya, betul, kan. betul. Nomor persoalan tempe kita ini kan ini kedelainya impor. Iya, Kedelainya kedelai. sempat mahal. Oh, itu kan. Nah, menarik nih, Cikgu. Pengen tahu juga. Tadi kan di Mesir nih, Mesir. Artinya asumsinya karena udah pakai kopiah haji atau apalah, karena mayoritas Muslim ya anggapannya ya seperti kita pada umumnya ya. Iya. Mungkin sebelum
gerakan sadar halal ini booming di Indonesia, mungkin dulu pun kita begitu kan, Iya, karena kita mayoritas Muslim, ya makan Aman. wadah Kita acil, merasa aman. Ya. merasa aman saja. Iya, Ternyata ada problem di situ ya, Iya. ada permasalahan yang sebenarnya harus teliti kita Betul. di situ. Nah, sedikit geser kita ke Asia Tenggara, Malaysia, macam mana nak Malaysia? Nah ini kalau Malaysia ini mereka kalau kita dibandingkan dengan kita mungkin ini ya lebih sadar. Oh. Ya karena di sana itu kita kalau pergi misalnya ke mall gitu ya, ada yang jualan sepatu nih yang tidak halal gitu, terbuat dari kulit Ya, B1 kulit. gitu atau B2. Itu dipisahkan. Yang kaki apa kemarin? Kaki pendek. Kaki pendek. Kaki pendek. Kaki pendek. Kodok juga pendek kakinya. Ya, itu ada keterangannya di sana. Awas, jangan sentuh. Oh, ada di situ. Bagi Muslim, iya benar. Jadi bayar penjualnya juga sadar, sadar ya. Iya. Cikgu ya. Loh, kan biasa kalau nih. kita nggak dikasih tahu begitu, kita kan nggak tahu itu. Iya, betul, Sepatunya terbuat dari kulit apa. Nah, itu pengalaman loh. Betul. Jujur saya pengalaman dulu ya waktu almarhumah ibu saya pas di pasar dekat pasar Kuitang ya di Surabaya. Surabaya. Itu ada pasar kampung ya, pasar kampung. Ibu ini iseng itu mau belanja subuh pagi itu. Jadi waktu itu milih-milih pegang ini gitu ya. Iya, wah ini dagingnya bagus banget gitu. Itu yang di sebelah dia. Lu jangan udah kasih kode ya. Ya udah kasih kode. Yang jualan santai aja dia. Iya. Diam aja gitu. Harusnya yang jualan ngasih tahu. Iya, jadi yang sama ibu kan mama saya kan pakai jilbab nih ya. Iya. Nah, jadi ibu dikasih isyarat gitu. Apa kata ibu saya? Babi. Oh, ibu saya langsung kaget. Artinya kan memang kadang itu dah kesadaran produsen ya bahasa kita tuh kalau pelaku usaha lah ya Iya, pada iya, umumnya iya. ya. Iya. Itu penting memang Penting. ya. Betul. Bahkan mungkin di beberapa, tapi saya sempat sih di beberapa mall Iya. atau supermarket itu sudah ada klasifikasi. Iya. Sudah ada klasifikasi, pemisahan. Untuk- Ini produk haram. Memang ditulis di Ditulis. sana. Haram untuk muslim. Iya benar. Dia tulisannya begitu, haram untuk muslim karena tidak semua orang yang mengharamkan itu ya. Karena apalagi Indonesia ini kan negara yang beragama. Betul. Dengan pemaknaan ada beberapa agama yang mungkin mereka masih bisa mentoleransi itu atau mungkin membolehkan itu. Tapi untuk muslim karena kita mayoritas, nah itu ada rambu-rambu yang di sana yang memang terlihat sekali gitu kan. Iya. Nah, yang menarik itu tadi kan sudah pendampingan apa segala. Itu gimana kira-kira responnya nih? Iya. Di posisi terakhir kita mungkin dapat isu yang sempat kemarin wine halal, hamburger halal. Itu kira-kira gimana nih? Iya, apa gara-gara kita ingin mengejar secara kuantitas, tapi tanda kutip proses itu terabaikan. Kira-kira gimana? Ya kalau menurut saya sih ini satu temuan ya, satu temuan gitu. Ada banyak loh, Bu. Iya, salah satunya. Iya, salah satu yang ketawa. Apa Kalau banyak bisa dibuat gitu ya. Bukan saya tidak menggeneralisir lah ya. Yang kemarin itu sebelah itu kan banyak gini-gini gitu, biar laku. Nggak ada halalnya. Malas kita masuk kan gitu kan gitu loh. Iya, gimana Bu? Ini Iya. salah satu temuan. Oh, Ya temuan. mungkin yang menjadi salah satu masukan evaluasi juga untuk para pendamping. Karena memang sebenarnya sih dalam proses yang pengajuan itu dia ngajukannya kan jus buah gitu Nah, ya. itu. Ya hanya saja memang sekarang yang menjadi permasalahan itu kan kualifikasi dari seorang pendamping. Kualifikasinya. Ya, kualifikasi, kompetensi gitu. Karena kan minimal lulusan SMA ya. lulusan Sementara SMA. ini ya, Sementara aturannya ini, begitu. ya. Kemudian mengikuti pelatihan, lulus, ya bisa menjadi seorang pendamping. Berapa lama pelatihannya? Pelatihannya 3 hari. 3 hari S1. S1 aja loh di Tamatan YYN, mohon maaf ya Buntu tuh tahu yang halal. Betul. 3 hari udah tahu. 3 hari. 3 hari Hebat dapat. sekali itu. Hebat. Intensif sekali gitu ya. 3 3 hari. hari. Ya Iya, paling iya, ada iya. lebih itu Iya. paling 5 atau seminggu. Nah, Oke. hanya saja memang perlu pengawasan dari lembaganya. Oh, jadi yang personal pendamping tadi itu sebenarnya sudah di bawah payung sebuah lembaga. Benar. Jadi Semuanya harus terafiliasi di ya, lembaga. pendamping itu tidak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya, dia di oke. bawah pendamping. Kan yang menjadi masalah mungkin
pelaku usaha itu bebas memilih pendamping. Oh, Oke. mereka Ya, yang jadi yang tentukan dipilih berarti ya. personal bukan lembaga. Jadi kita pilih dulu lembaganya, Harusnya baru kita gitu ya? pilih personalnya. Itu mengajukan secara online atau Secara online melalui si halal. Kalau kalau lihat dari sistem ini sudah sangat baik ya Oke, kalau ya, menurut ya. saya Ya. karena sudah sangat memudahkan, tidak perlu antri, semua oke. orang bisa mengakses dengan mudah gitu. Oke, Ya oke. mungkin itu yang kalau menurut saya mungkin harus bisa dikembangkan Oke, kompetensi oke. dan kualifikasi itu karena ya itu tadi sarjana syariah juga Ya. perlu Harus berproses, belajar belajar lebih ya, dalam lebih dalam lagi. lagi terkait Iya, itu iya, iya. karena kadang-kadang ya tidak cukup hanya belajar dari Format Malaysia macam mana nih, Cek Gun? kalau format Malaysia hampir sama seperti sistem kita yang dulu. Yang dulu toh Ya, gitu. yang audit. Sistem Jadi audit. ya seperti lembaga pemeriksa halal itu di bawah Jakim. Itu Zakim. di bawah ulama ya dikelola oleh mereka bukan di bawah pemerintah. Ya, jadi lembaga pemeriksa halal kalau di tempat kita ya LPH-nya itu di bawah Jakim itu yang turun ke lapangan dan mengaudit kemudian juga mensurvei ini mengidentifikasi ini layak halal atau tidak. Kemudian Dan mungkin sertifikat kelebihan mereka ya dikeluarkan. quality controlnya yang Itu. ya, Quality yang- control. quality control sama kesadaran halalnya. Kesadaran halal di masyarakat Nah, ya. mereka sukarela juga loh, sukarela tidak diwajibkan. Mereka Iya, sukarela tidak diwajibkan tapi banyak yang bersertifikat. Nah, karena itu tadi, karena ini kan industri ya. Iya, Industri. kalau membaca dari segi bisnis, Oh ya iya, rugi betul. gitu. Rugi loh orang. Betul. Karena bahasa sederhananya itu Muslim itu di dunia ini kan udah urutan ketiga ya dari sisi kuantitas ya. Iya. Jumlah penduduk sedunia gitu. Iya. Dan Muslim itu di mana-mana ada gitu loh. Benar. Di mana-mana ada sehingga kebutuhan terhadap asupan produk halal, konsumsi halal itu menjadi sesuatu yang niscaya. Iya, Makanya kesadaran di barat pun sama ya, Iya, di barat di mana-mana orang sadar dengan itu. Bahkan sekarang itu tidak hanya yang sesuatu yang sifatnya yang dikonsumsi. Jasa Juga pun sama. Jasa, gunaan, barang gunaan, Iya. kosmetik, semuanya Betul. harus bersertifikat. Kemarin saya sempat ke Bali ya. Ya, ke Bali itu sekarang itu kesadaran terhadap halal di sana lumayan. Tanda ya. kutip lumayan. Kata orang dulu kalau mau ke Bali mah Susah ya? susah makanya. Ternyata sekarang enggak. Enak. Karena destinasi apalagi sifatnya internasional ya. Itu karena yang apa ibarat kata wisatawan kita itu kan nggak hanya domestik ya, internasional. Nah Timur Tengah pun sudah sangat melirik sudah ke berkunjung kita. ke sana. Karena sekarang ada istilah baru apa tuh destinasi ramah muslim. Ramah Muslim. ada lagi. Ya, Destinasi jadi, ramah Muslim. Ramah muslim ini artinya itu mengakomodir kebutuhan muslim. Betul, Minimal dia harus punya tempat ibadah gitu kan, makanan halal. Walaupun dia belum berlabel sih wisata halal, belum gitu. Tapi dia Apa bedanya ramah Muslim dengan wisata halal? kalau wisata halal itu kan dia lebih All ke in semua. ya destinasinya tuh juga ini Tempatnya gitu, tepat, syar'i gitu, Bu, ya? syar'i, ya misalnya kayak Dipisah. Yang nggak dari bisa wanita. you can see I see you gitu Iya, ya. nggak bisa. You Berarti and ada me hijabnya di pantai itu, Pak. to see. kalau muslim friendly itu ya Oh, iya, iya. muslim friendly mengakomodir kebutuhan muslim. Iya. Artinya nggak heran juga misalkan kalau di sana ente kalau banyak bawa tasbih. Oh, buat tasbih. Iya Bali. Meskipun ada musola di sana, ada ini sebulan. Sering tuh gitu loh. Dan sambil divingnya bawa tasbih juga berarti, Pak? Oh iya. Masalah kiri kanan ini godaannya luar Iya, biasa. Nah itu ya sih maksud. Iya. Malah kalau ke Bali, kemana dari itu malah lebih kuat Lebih ini, zikirnya. iya. Lebih kuat ya. zikirnya ya. Istighfarnya lebih banyak. Karena ujiannya lebih nyata Iya, gitu. gitu. Kalau di sini biasa aja gitu kan di sana Ujiannya lah. lebih nyata. Yakin lah nggak tanda Iya, kutip lah ya. Iya, iya. Memang idenya di sertifikasi atau ramah muslim Iya. gitu ya. Tapi kalau di sana itu memang cenderung ke sana gitu. Iya, Meskipun betul. tasbih tadi pegang Bawaannya terus ketek. gitu. Gak lepas ya. Kan bagus ya. Iya bagus Iya, dong. ini Selalu musyahadah. mengingat Allah. Musyahadah. Saya pengen nanya tentang cuan nih, Bu. Ois. Indonesia ini kan Menarik ini. negara muslim Iya. terbanyak lah ya, terbesar. Nah, kalau ngomongin cuan, kalau ngomongin industri halal, harusnya Indonesia adalah pemasok Terbesar. produk-produk halal. Iya. Tapi pada kenyataannya malah negara-negara luar Iya. yang menjadi pemasok produk halal di Indonesia. Iya. Kenapa? Ya itu tadi mungkin ya karena kesadaran kita yang masih rendah termasuk produsennya. Sebenarnya kan produk kita kalau menurut saya itu memang halal gitu. Makanya itu kenapa ada self declare mungkin ya. Yang artinya untuk memudahkan mereka menyatakan bahwa produknya itu halal gitu. Nah, dan sekarang untuk menilai produk halal itu kan melalui legalitas sertifikat halal. Betul. Nah, itu karena kita banyak belum bersertifikat halal sehingga data kita sedikit produk halalnya. Kalau presentasinya berapa banyak sih yang belum terdaftar, Bu?
Banyak banget Banyak ya. banget ya. Iya, Tapi karena masih sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Sekali itu kan satu. Iya, ini banyak banget. karena kan jumlah dari produk UMK kita ini jutaan. Iya, betul. Gitu. Dan Dan yaitu produk-produk yang viral tadi ya, selain makanan, kemudian kosmetik, itu sasaran utamanya konsumen muslim di Indonesia. Karena mereka membaca karakter kita kan suka dengan viral tadi. iya. Nah, viral-viral gitu ya. Ya seperti es krim yang lagi viral. Oh iya. Betul. Walaupun Pada itu pengen nyoba antri loh. sampai malam. Masya Allah. Anak saya Langsung beli gas. bajunya tuh, Bu. Iya. Beli kaosnya. Iya, belum masa dapat apa es ya? krimnya kaosnya dulu ya. Kaosnya yang penting duluan. Setidaknya kaosnya dulu dipakai lah. Ya Allah. Biar bapaknya mencari tahu dulu aman apa kada. Iya. Betul. Itu dapat bajunya dulu. Iya. Nah, yang ini Bu, menarik ini, Cek Gu ya. Posisi self declare ini kan kaitannya tanda kutip. Itu kan proses tanda kutip pula keterangan halalnya atau Iya. penegasan kehalalnya kan tidak ke Komisi Fatwa, Iya. tapi ke Komite Fatwa. Ini gimana mekanismenya, Cek Gu? Kalau sebenarnya ini perubahan di tahun 2023. Yap, Kalau di yap. tahun 2021, 2022 itu masih dengan Komisi Fatwa. Tapi karena kuota yang diberikan tuh sangat banyak, di tahun 2022 itu 300.000 lebih, kemudian tahun 2023 1 juta, dan dengan jumlah Komisi Fatwa yang hanya berpusat di pusat ya, Nah, itu tadi. tidak disebarkan ke daerah gitu, sehingga mungkin ada itu tadi ya, antri yang sangat panjang sehingga prosesnya menjadi lama. Nah, ini kan menjadi persoalan juga. Sementara ini yang dahulu-dahulu yang saya sempat amati, fatwa halal itu masing-masing provinsi itu punya kewenangan. Komisi Fatwa ya. Komisi Fatwa, dan itu punya aktivitas untuk Iya, memfatwakan produk-produk yang diajukan kepada mereka. Nah, itu kan pembanding nih, sedikit membanding gitu ya. Artinya kita melihat titik kritis dari persoalan sertifikasi tadi. Kalau di tadi menjadi problemnya di Komisi Fatwa pusat, pertanyaannya kenapa tidak di breakdown sampai ke provinsi-provinsi lain. Yang kedua, pertanyaan lebih jauhnya adalah posisi Komite Fatwa itu kan jumlahnya sepengetahuan saya itu kurang lebih 25 orang ya. 25 orang. Itu kalau jumlahnya 10 juta, itu kapan rapatnya, Bu? Iya. Ini kan Iya, betul, itu logikanya sederhana loh gitu. Betul, Itu prosesnya kan panjang gitu. Iya. Ini gimana nih? Kira-kira ada alternatif gak untuk memberikan proses untuk menjamin bahwasanya ini produk benar-benar melalui mekanisme yang benar. Kan ya ibarat kata sholat rukun syaratnya kan terpenuhi nih. Betul. Baru orang mengatakan ini sah Sah. atau tidak sahnya kan begitu. Gimana? Cek. Ya kalau sekarang karena belajar dari yang tahun 2022 yang saya tahu ya, sekarang sistem sebagian proses itu diblok oleh sistem. Jadi misalnya standarisasi halal gitu ya, dari segi penamaan. Kan sejak ada wine halal itu ya, itu sekarang sudah by system itu sudah terblok. Jadi kalau dari segi nama itu sudah terakomodir. Jadi nanti ibaratnya untuk penamaan itu sudah ketika masuk ke Komite Fatwa itu sudah tidak dimasalahkan lagi. Tapi sistem nih yang kerja. Iya. Kemudian kalau dari segi bahan itu juga sudah diakomodir. Sekarang itu kita tinggal cari aja bahan yang digunakan, yang bersertifikat halal, yang tidak bersertifikat itu juga semuanya by system. Nah, yang verifikasi yang kedua itu dilakukan oleh tim admin oleh BPJPH. Ya, jadi ada verifikatornya sebelum masuk ke Komite Fatwa. Nah, kalau kita bayangkan memang ini ya 1 juta dengan 10 juta, member 10. yang sangat sedikit, mungkin Iya. ini menjadi tantangan besar. yang PR besar Iya, juga, besar. dan itu tadi menjadi pertanyaan dari segi kualitasnya. Betul. Gitu, ya. Makanya pemikiran kita itu orang awam nih ya, mikirnya tuh, wih 1 juta. Ini baru 1 juta loh Iya, ya. baru 1 juta. Problemnya sudah muncul Betul, gitu. Problemnya udah muncul. Gimana 10 juta? Dan itu ditarget 2024. 2024 10 juta. Sudah sertifikasi semua. 2024. Sudah sertifikasi. Maka idealnya itu memang sebenarnya kolaborasi antara MUI, tanda kutip ya, MUI. Karena gini, posisi Komite Fatwa itu kan sebenarnya kan produk dari kebijakan Kementerian Agama ya. Kementerian Agama yang memposisikan Komite Fatwa. Meskipun amanat undang-undang itu kan di Undang-Undang 33 2014 itu posisi halal itu berada di Majelis Ulama Indonesia, CQ-nya Komisi Fatwa, seperti itu. Oke, tanda kutip. Karena posisi itu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu yang mengejar target untuk investasi,
mendorong peningkatan ekonomi dan sebagainya, itu argumentasi yang disampaikan, maka kemudian muncullah ini. Ini kalau bahasa lain itu sababul urutnya gitu ya. Sababul urut, Sababul urutnya kira-kira begitu kan. Kisahnya lah dari awal. Jadi kita ngesahkan ada kisah di belakangnya Iya, nih lah. iya. Nah, kisah yang di belakangnya ini, nah banyak ada tahu. Nah, amun betul. kita sampaikan orang tahu kisahnya. Nah, biar jelas buat masyarakat. Nah, itu salah satu pertimbangannya ke sana. Meskipun ya tadi beberapa undang-undang cipta kerja yang kemudian mereduksi beberapa pasal di Undang-Undang 33 2014. Dari situ terlepas pro kontra terhadap legalitas atau posisi Undang-Undang cipta kerja tadi, tapi ini satu yang faktual ya, nyata gitu ya. Artinya yang kita hadapi saat ini ya kalau bahasa orang Malay Jurakukulu lah Turkubadu kayak kira-kira begitu cek gue ya. Macam mana. Nah, sedikit membandingkan lagi dengan Malaysia tadi. Tadi Cik Gus sempat membuat satu ilustrasi bahwa lah posisi kita sekarang ini tidak sama dengan Malaysia. Justru Malaysia itu seperti yang kita dulu, bahkan lebih berkembang. Dan lebih sadar ya. Iya, lebih sadar gitu. Itu gimana tuh? Apa justru kita mundur nih? Atau ada faktor lain yang tadi tak tercerita saya ke permukaan gitu kan? Susah kali pun bahasa orang ini kan. Ku tengok Upin macam mana dia ngomongnya. Ya, karena kalau dulu banyak kesamaan dari sistem jaminan produk halalnya. Kalau sekarang sih sebenarnya kita itu mungkin kalau di Asia Tenggara hanya Indonesia yang punya sistem self declare. Hanya Indonesia. Kebetulan itu saya lagi meneliti. Saya lagi melakukan penelitian tentang itu. Jadi ada perbandingan beberapa negara yang saya pelajari gitu termasuk Malaysia, dan ternyata itu yang saya temukan gitu dari sistem halal yang ada. Ini inovasi ya sebenarnya ya. Ya, inovasi. Nah, hanya ya inovasi ini yang menjadi pembelajaran ya. Pembelajaran betul. apakah tentu kita meyakini itu nanti ada perubahan, ada penyempurnaan lah ya. Ada penyempurnaan. Kalau memang kurang tepat mungkin bisa diperbaiki. Yakinlah seperti itu. Iya, karena kalau menurut saya sih memang perlu ada inovasi, hanya saja mungkin harus bisa cepat beradaptasi untuk lah ya. Ya, follow up gitu dengan segala masukan dari masyarakat Betul. dengan adanya ini program kayak seperti sertifikasi halal gratis ini, saya lihat sih kalau di Kaltim ya khususnya udah banyak nih yang udah melek gitu. Sosialisasinya tapi merata aja nggak sih Bu? Iya, kalau sosialisasi mungkin masih terbatas ya di kota gitu, karena juga kita kan terbatas. Dan sosialisasi ini juga yang menjadi permasalahan, pendamping juga belum aktif semua. Iya. Makanya sampai yang kemarin yang rumah makan Firdaus. Firdaus. Kaki pendek semua. Iya, kaki pendek. Namanya udah bagus gitu. Tapi di hulu sana, waduh repot gitu kan. Pas buka-buka cek bener nih kejadian betul. Jadi teman-teman ini kan pergi ke satu daerah yang agak ke hulu sana gitu kan. Susah cari makan. Tempatnya juga susah. Dan minoritas ya di sana. Iya, bahasa kita tuh muslimnya minoritas di situ. Jadi di searching, wah rumah makan. Bahasa kita itu rumah makan muslim, disebut di situ cari. Firdaus. Identik dengan nama kan? Udah. Betul. Namanya muslim ya? Iya, namanya Firdaus. Iya. Sekalinya kaki pendek semua. Kaki pendek semua, bab satu semua. Memang sih sekarang juga yang kalau di Kaltim ini, kalau yang saya lihat sih memang di bagian beberapa daerah gitu ya, seperti Kutim, Kubar, apalagi Mahakam Hulu ya itu agak masih ya kurang. Nah, itu kalau untuk self declare sampai ke sana nggak sentuhannya itu? Agak susah ya? Sebenarnya iya, tapi masih keterbatasan. Biaya juga susah. Biaya kan juga terbatas. Ya kenapa kemudian mohon maaf ya, kalau kita mau dorong juga kenapa kemudian tidak tanda kutip lebih jauh lagi, kembalikan kepada khitotnya. MUI kan, MUI itu kan sampai ke pelosok, bahkan kalau dari sisi struktur misalkan ya, MUI itu kan sampai kecamatan. Kolaborasi lagi artinya gitu Pak. Artinya kolaborasi lah ya. Kan juga itu bagian daripada proses mengedukasi masyarakat, mendorong kesadaran masyarakat. Artinya begini loh, tanggung jawab untuk halal haram di Indonesia itu kan tidak hanya melekat di ulama tapi umara. Nah, ini posisi ini kan umara sudah ngambil posisi yang positif lah di situ ya. Nah, ini kolaborasinya ulama dan umara itu kan identik untuk menjadi satu kesatuan dan kekuatan baik buat masyarakat untuk mendorong industri ini menjadi lebih baik kan begitu. Betul. Bahkan sebenarnya kalau bersatu lebih bagus lagi. Lebih bagus karena lagi. ibaratnya udah powernya udah full gitu ya. Powerful. Ini Bu, tadi tuh kan lagi di jalan sini ada titipan pertanyaan dari Acil Hidup.
Nah, si Acil hidup nang warung semalam masih gitu. malam Iya, jar sidin, lu usah ketawa kamu lah. Jar sidin boy, jar acil tadi. Tolong pang takunkan kena ke cegu katanya gitu. Kira-kira Berat nih namanya pertanyaan. aku nih kan belum sertifikat. Kira-kira kalau belum sertifikat halal nih aman aja kah dari tahun ke tahun nanti aku jualan ini katanya kayak gitu, Bu. Iya. Sementara tadi kan katanya tahun 2024 kalau nggak sertifikasi halal Iya. itu dampaknya nggak tahu juga bakal diapain nih usahanya. Ya ada sanksi administrasi Nah. dari JPH. Ya jadi kan tadi itu ya dari Undang-Undang JPH tahun nomor 33 tahun 2014, dari tahun 2019 sudah mulai diterapkan, tahun 2024 semua makanan minuman yang beredar wajib memiliki sertifikat halal. Terus gimana nih yang belum punya gitu ya? Itu nanti akan ada sidak oleh pengawas ataupun BPJPH. Nanti yang belum punya ini akan ada sanksi administrasi dari BPJPH yang paling terburuk nih nggak boleh jualan. Oh, Loh, itu termasuk ini, mohon maaf. Itu posisi yang wine kemarin diberi sanksi apa? Kalau hanya sekedar dicabut sertifikatnya Iya, kan iya, baru, iya, betul. oh enak sekali. nggak gitu. adil sama Nggak yang adil kecil-kecil dong. di bawah. Sama yang kecil-kecil Acil hidup gitu. kayak apa Acil kisahnya? hidup kayak biasanya. Iya. Kalau Acil siapa? Acil Esah itu sudah Acil halal. Esah, sudah aman. halal. Kemarin Iya, makanya betul. kita undangan selamat Iya, hadir. betul. Santai Mendengar aja. di situ. Pada Acil hidup itu nyaman untuk Nyaman. untuknya. Untuknya Untuknya nyaman. nyaman. Ada intinya. Nah, itu pecacap dia. itu pengembangnya rasa-rasa ulun aman aja, Bang. Aman aja, Halal Bang. Iya, Cuman harus ada sertifikasi. Itu Iya. juga. Nah, pertanyaannya prosedurnya nih gimana, Bu? Untuk teman-teman UMKM yang kecil-kecil ini, kan belum tentu semuanya tahu nih sosialisasinya belum tentu sampai Iya, mereka. iya. Yang harus dilakukan oleh mereka ini apa? Step by stepnya. Ya. Kalau untuk pelaku usaha UMKM itu kan dilihat dulu produknya apa. Tapi kalau dari segi prosesnya semuanya mendaftar online melalui Si Halal. Si Halal. Aplikasinya namanya Si Aplikasinya Halal. Si Halal. Websitenya Si Halal. Kita ya. harus punya akun sendiri nggak tuh? Ya, Harus nanti kita punya akun. registrasi, masukkan nama, masukkan email dan password, nanti kita bisa langsung bisa masuk ke akun itu. Baru nanti kita mendaftarkan. Yang dipersiapkan itu nomor induk berusaha. Jadi kalau belum harus ngurus dulu. Oh, berarti harus ngurus nomor induk Harus berusaha punya dulu. izin dulu. Izin Gimana usaha. mau punya halal kalau nggak punya izin. Betul. Ya. Dan itu positif ya untuk pendapatan daerah kan. Betul. Ya, Gitu ya. benar. Benar. Habis itu setelah itu dia harus menyiapkan bahan. Bahan apa saja yang digunakan, termasuk tadi itu ya kalau pakai pengembang harus disertakan tuh mereknya apa. Itu masuk di Karena aplikasi tadi, Bu ya? Iya, dimasukkan semuanya di aplikasi Nama diinputkan. namanya tuh dipoto ininya. Namanya misalnya pewarnanya mereknya Kupu-kupu gitu. kupu-kupu misalnya. Nah, itu kupu-kupu. nanti muncul di sana tinggal diklik saja pewarna warna apa, misalnya warna kuning, tinggal diklik langsung muncul. Nah, selanjutnya foto produk harus ada. Oh. Jadi misalnya nih kopi ini mau kita sertifikasi, difotokan nih, foto, Iya. diupload di Si Diupload Halal. gitu ya. Oke. Dan itu penamaan produknya harus sesuai, misalnya kopi susu, Kopi susu. kopi susu Jijani. Bocor benar. Ini Awak di kita sini, bola. dari sini ulun melihat peluang, Ji. Kita buka usaha foto. Jadi bubuannya yang mau foto produk, kayaknya datang aja ke pojok kisah. Bujur benar. Kayaknya ada Anang Dimas tukang foto. Membaca peluang Enggak, gitu kita ya. boleh Dimas. Anu Dimas tuh pintar anaknya. dasar jago. Iba kacamata aja. Kacamata. Cuman pang jomblo masih dia. Nah, itu perlu halal. Nah, Wah, harus dihalalkan. kita sertifikasi Oh, iya. di KUA. Ada. Harus ada legalitas. Iya, legalitas Iya. kan penting tuh. Jadi semua itu memang harus ada kepastian, iya Betul, kan? betul. Kehalalannya jelas gitu kan. Betul, Makanya di Indonesia ini ada satu orang yang berani menghalalkan yang haram. Apa itu? Ji? Ah, ya. Siapa? Ji? Penghulu. 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 Halal. Halal beda. Sah. Sah. Nah, Oh, saksi dua bodoh. saksi ya kalau sebelumnya haram, megang jahat, mandangnya nggak boleh. Ada kepikiran dulu Nah dia, itu ya, asli. penghulu tuh nak wani menghalalkan yang haram, pintar sih, kan, gara-gara hebat kalau lah. sidinnya dia halal. Itu kan perlu pakai yang tadi apa yang saya declare tadi. Nggak usah. Di sini kalau dengar ini enggak bakit gitu. Dikujar halal. Itu lebih gampang. lebih gampang ya. Apa nggak segampang itu aja sertifikasi halal? Dua saksi gitu Ya, kan. maunya ya. Sah gitu kan gitu ya. Tapi kan nggak Iya, semudah iya. itu. Jadi artinya Ada tadi itu mekanisme ya. step by stepnya adalah jangan lupa untuk download dulu aplikasi Nggak apa perlu namanya, Bu? di-download, langsung aja di Google Si Halal. Si Halal. Sistem halal ya, itu lebih PPSP mempermudah ya. halal.co.id. Oke. Sistem Ya, searching aja Si Halal.
di Google nanti akan Di muncul Nanti halal. ada di sini. Tolong Anang Dimas ditampilkan Si halal. aplikasinya di sini. Nah, dimunculkan. ptsp.halal.go.id. Oke. Ya nanti disertakan juga nih prosesnya, misalnya buat kopi susu, bagaimana cara membuatnya. Oke. Itu prosedurnya diproses, ya. dideskripsikan atau divideokan? Dideskripsikan karena kalau divideokan nggak mencukupi mungkin sistemnya. Oke. Ya. Tapi nanti setelah nih pelaku usaha mengupload semuanya, menginput semuanya, nanti pendamping turun ke lapangan. Pendamping. Wajib Karena turun, kalau- wajib turun ya. Kalau self declare. Wajib Ya turun, kalau iya. misalnya yang reguler itu yang turun nanti auditor halal Ya, auditor di halal. bawah lembaga pemeriksaan LPH. Jadi ada 2 klasifikasi ya. Tadi yang ada 2 reguler, skema, ya. 2 skema tadi, reguler itu ke MUI tadi ya. Ya, ke Iya. MUI Komisi Fatwa. Kalau ini self-declare, Komite Fatwa, Komite self declare. Fatwa. Prinsip di self declare itu low risk atau no risk gitu No. ya. Ya, Sedikit dia risiko resikonya rendah. Risikonya Bahkan rendah. yang mungkin tidak berisiko. Tidak gitu. berisiko. Oke. Ya kan misalnya nih keripik pisang. Ya itu kan cuman bahan bahan misalnya pisang, minyak. Ya kalau misalnya dia manis berarti pakai gula. Itu aja kan gitu. Tidak kompleks seperti kita misalnya mau buat rendang. Oh, susah. Itu ada 30 Banyak. bahan yang harus 30 dilihat. bahan? Ya kan misalnya kunyitnya apa. Ada yang pakai kunyit bubuk, harus bersertifikat. Bubuknya kecuali- lagi, proses Iya. bubuknya ini kan Pantas harus larang, diketahui. pantas larang. larang. Iya, 30 dia ini. Nah, itu bikin enggak itu punya kena itu sebenarnya. kena. Nah, kalau nang wadai nang sakit itu Pak, Sakit. Waduh, 2 sakit. kali sakit. 2 kali sakit. Apa ya? Waduh. Tadadar tagulung. Dadar gulung. Belum ya. Nah, itu sertifikasi awal tuh. Wadah Ya, hasil harus hidup tuh banyak itu. Nah, makanya Ulun Acil itu suruh bersertifikat. Nah, dia tambah makanya mantap. Makanannya lain acilnya di sertifikat. acilnya, makanya sudah Sidin Sidin sertifikat. sudah disertifikasi, yang belum tuh Anang Dimas. Anang Dimas. Anang siap, Dimas siap. sebelah rumah Acil hidup. Makanya Makanya ketujuh duduk di situ. Ulun hendak beizin setumat dulu datang hasil hidup. Oh ya, Nah, siap. Mereka itu padahi, Iya. mun kawa sempat anu cek. Berapa mampir. kita berelangan ke Mampir situ aja. lah sekalian. Iya, boleh. Boleh nyicip nggak tuh? Kalau sertifikasi, nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau lagi mau sertifikasi nggak boleh kan? Nggak boleh Nggak dipakai. boleh. Nggak boleh ya? Ya kalau gitu sempat acil isa aja. Acil isa aman. Iya, itu sekedar kasih edukasi, kasih Ya. informasi tadi ya. Ya. Oke lah kalau kayak Sudah, gitu kita kalau bahabar gitu, aja gitu. Ji. Makasih banyak Cek Gu ya. Makasih banyak. siap. Kapan-kapan kita ngobrol lagi nih. Senang saya. Alhamdulillah. Oke. Ayo. Saya sudah berjalan Kita dulu. boy Anang Dimas. Anang Dimas Anang biar Dimas. dilakasi, Lakas halalnya. dihalalkan. Iya. Segera halal.